Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 4. 6 baris dari bawah ke atas. Dan kedua dari hukum wadhu'. Hukum wadhu' itu jembatan untuk memutuskan hukum syara', hukum syariat. Namanya hukum wadhu'. Hukum wadhu' itu jembatan untuk memunculkan hukum syariat. Berarti hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum boleh, itu harus melewati jembatan hukum wada'. Hukum wada'. Hukum wada' itu sebab, syarat, mani', sahih, fasid. Ini kalau kada dikuasai berbahaya. Tidak bisa kita menentukan wajib, sunat, haram, makruh, mubah, kecuali harus melewati hukum wada'. Hukum wada' itu ya syarat, sebab, mani', fasid, sahih. Artinya gini, kalau kada lengkap memahami, baik ngikuti orang ahli aja, selamat. Sekali lagi, kalau kita kada lengkap ilmu memahami apapun, baik mengikuti orang ahli aja cukup. Nah itu tuh. Karena hukum bisa rusak. Hukum tuh bisa rusak kalau kada melewati ngikuti orang ahli. Tapi maaf, kalau sudah tampil kebiasaan gengsi. Nah ini penyakit hati itu. Berarti penyakit hati manusia ini bisa gengsi di ketika berhadapan dengan sesuatu yang sudah diucapkan. Nah, apa hukum syarat? Kedua syarat yaitu barang yang lazim daripada tiadanya, tiada masyrutnya. Syarat itu barang yang tiada lazim, yang tiada apa? Yaitu barang yang lazim. Misalnya barang yang lazim ada daripada tiadanya. Karena tidak ada, maka tiada masyrutnya. Contoh, syarat sembahyang zuhur masuk waktu. Masuk waktunya kada ada belum. Berarti syarat kewajiban sembahyang zuhur belum muncul. Kenapa maka belum muncul? Karena syarat wajibnya belum ada. Syarat wajibnya sembahyang zuhur itu masuk waktu. Syarat wajibnya sembahyang subuh masuk waktu. Syarat wajibnya sembahyang asar masuk waktu. Syarat wajibnya sembahyang maghrib masuk waktu. Syarat wajibnya sembahyang isya masuk waktu. Masuk waktunya kada ada. Belum. Berarti syaratnya syarat wajibnya belum. Memang sembahyang zuhur wajib. Tapi kewajibannya tuh belum muncul di ketika belum masuk waktu. Yang penting guru sembahyang, bukan masalah itunya. Masalah muncul wajibnya mengerjakan sembahyang itu. Nah ini. Ibu-ibu, pian buai haid, nggak bisa pian sembahyang. Karena kewajiban sembahyang itu lawan pian tidak ada. Karena haid tadi. Berarti karena belajar mane'. Mane' itu tegahan dari seseorang mengerjakan yang wajib. Nah, berarti kada sembarangan kita berproses ke hukum syariat itu. Kalau mau kita ingin menguasai ilmu. Nah, ini satu kitab dan ulun yakin. Maaf, guru nggak punya kitab-kitab inilah.
Guru siapa aja yang nggak punya kitab ini? Mungkin nggak punya. Nah, ayo. Arba'ul itri bimuhimmati masaili zakatil fitri. Khusus zakat fitrah. Pembahasan zakat fitrah. Ulun nah, kalau ini ada ulun melihat ada nggak punya. Nah, coba dengarkan. Liman qallada mazhabal hanafiyati, siapa yang ingin ngikuti mazhab Hanafi, fi ikhrajil qimati, pada mengeluarkan zakat fitrah pakai duit, ayyuqallidahum, wajib mengikuti cara Imam Hanafi fil miqdar, pada ukuran. Wal miqdarul wajibu, ukuran yang wajib indahum pada Imam Hanafi, nisfu sa'in minal burri, setengah daripada gandum. Berapa separuh gandum harganya? Separuh gandum berapa? Setengah gandum. Seperdua buri gandum. Ausa in, atau sagantang min ghairi selain gandum, kat tamari, yaitu adalah tamar. Tamar itu kurma, wasyair, syair itu gandum yang berkualitas tinggi. Maka berapa ukuran Imam Hanafi? 3,8 kg. Berarti 3,8 kg kalau kurma. 3,8 kg kismis. 3,8 kg anggur. Berapa harganya? Itulah jumlah duitnya. Buka kitabnya, enggak ada berdebat lagi. Nah, ada mau sejumlah segantang Fitra Syafi'i. Imam Syafi'i kada membolehkan pakai duit, Imam Maliki kada membolehkan pakai duit, Imam Hambali kada membolehkan pakai duit. Kalau Hana pakai duit, seukuran di Imam Hanafi. Wajib. Kitabnya ada. Nah, ayo. Ada kitabnya. Mungkin kita pakai kitab kada apa-apa. Bahul itri bi Muhammadi masail zakatil fitri. Nah, ada. Belum lagi. Baru setengah perpustakaan. Belum lagi semua perpustakaan. Lapah mencari dalilnya ini. Nah, ketemu sudah. Artinya, jangan bakar-karasan. Ada dalilnya. Karena itu sebab syaratnya sah zakat fitrah pakai duit di Imam Hanafi yang dipakai. Karena di Imam Syafi'i kada sah, di Imam Maliki tidak sah, di Imam Hambali tidak sah. Yang sah pakai duit hanya di Imam Hanafi. Sibukkanlah mempelajari mazhab Hanafi. Ulun buka kitab Hanafi. Salah lah ulun. Banyak aja ulun kenal aja ulun guru Hanafi Darussalam. Nah, ketidakjujuran dalam pembahasan ilmu tidak boleh. Itu harus tuh. Nah, enak foto, julong bubuhannya. Kitabnya jangan dijulong, hilang enak. Syaratnya kada pas kayak apa? Pian sembahyang zuhur jam 10. Adalah zuhur jam 10. Iya ada ulun daripada kada sampat gue itu kada boleh pian alasan daripada kada sampat sembahyang zuhur. Karena kewajiban sembahyang zuhur itu di ketika masuk waktu zuhur. Alhamdulillah guru ulun sembahyang tahajud guru. Alhamdulillah bangun guring kalau guru ya bangun guring apa? Bangun guring pang imbas sembahyang zuhur tadi. Nah, ya bangun guring sembahyang malam, maksudnya itu sembahyang tahajud tuh bangun guring. Bangun guring malam hari, guringnya bukan siang. Coba pin bacalah Quran. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad bihi, sembahyanglah sembahyang tahajud. Fatahajjad bihi,
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi sembahyang sunat bagimu tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah menaikkan derajat kamu di derajat yang terpuji. Orang yang sembahyang tahajud itu dinaikkan Allah derajatnya. Kada kawa buai panjang-panjang ayatnya, nang pendek-pendek aja. Biar di akhir malam parak azan subuh. Kada hafal gurei qul ya qul huwallah, cukup waladhdallin amin rokok. Kada hafal juga waladhdallin amin. Di mana berdiam? Biar orang mah ayat tuh masih kau sembahyang tahajud. Lihat, nang dibaca kitab Miftahul Jannah, kunci surga, ternyata dikupas juga syariat. Syariat tuh, sebab itu syariat, syarat tuh syariat. Nah, kurang apanya? Hanya di pengajian kita ini, jadi benteng bagi ulun, bagi kita semua, bahwa orang nang mengkaji ilmu batin itu, kalau kada lengkapnya syariat, bahaya. Syariatnya kada lengkap. Nah, apa ajar lagi? Dan tiada lazim daripadanya itu ada masyrutnya. Tidak wajib. Tiada lazim itu kada ada wajib, kada ada kewajiban. Daripadanya kewajiban itu ada masyrutnya. Kalau tidak ada kewajibannya, maka yang akan dikerjakan itu tidak wajib juga. Sembahyang wajib, tapi waktu sembahyang harus masuk. Kalau waktu sembahyang belum masuk, tidak ada kewajiban sembahyang. Kecuali pian sembahyang qadhaan. Qadhaan tidak terikat lagi dengan waktu. Nah, ini masalahnya. Apa lagi? Dan tiada lazim, tidak ada kewajiban daripada tiadanya. Kalau ketiadaan, masyrutnya yang dikerjakan karena waktunya belum mewajibkan. Seperti sembahyang subuh, belum lagi azan, sudah sembahyang jam 3 tengah malam sembahyang. Ada mau. Itu belum ada kewajiban sembahyang. Sembahyangnya sembahyang subuh karena belum masuk. Maka subuhnya belum wajib. Guru sembahyang subuh itu wajib. Belum wajib mengerjakannya karena belum masuk waktunya. Nah, itu gara-gara orang tuh mempelajari syarat. Syarat. Dengan tilik penelitian bagi dirinya seperti bersuci itu dijadikan syarat bagi sahnya sembahyang. Bersuci, baik berwudu, baik buang air kecil, baik buang air besar, baik mandi wajib, itu menentukan sahnya sembahyang. Berarti kalau sembahyang kita tetap dilaksanakan, tapi tidak mempelajari cara bersuci, maka merembet kepada sembahyang itu bisa tidak sah. Karena sucinya bermasalah, cara bersucinya bermasalah. Maka bersuci itu syarat. Dan sah sembahyang itu masyrut. Nah, nyaman lah. Apa guru syarat masyrut. Ini harus belajar ilmu balaghah. Kitab kita ini ada hubungan ke ilmu balaghah. Apabila ada menguasai ilmu balaghah, bingung apa syarat, ada masyrut, ada paham bahaya. Usul fikih masuk juga ini. Hanya semua ilmu itu saling melengkapi dalam membahas suatu ilmu. Pembahasan satu ilmu. Nah, satu ilmu yang dibahas itu banyak ilmu pendukung untuk mengupas pembahasan satu ilmu yang dibahas itu. Pian membaca Quran, terikat ilmu tajwid. Apalagi pian ilmu tajwid itu ada sifat huruf, ada makharijul huruf. Kalau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf ba di mana tempat keluarnya, huruf fa di mana tempat keluarnya, mem di mana huruf mem itu di mana tempat keluarnya, namanya makharijul huruf.
Kalau sifat huruf tuh bunyi bacaan. Bunyi. Qul a'udzu birabbin nas. Berdesis ada sedikit. Apa itu? Apakah tapasyi? Apakah rakhawah? Nah. Napa guru tapasyi? Hanya paham guru. Beta tapas. Ya pang guru itu lain. Itu namanya bab tentang mengenali sifat huruf. Bukan makhraj huruf. Semuanya di dalam ilmu tajwid. Uyo Pak Aibwe, kalau mau hendak membahas ilmu ini, tapi harus sabar. Tapi isinya syukur. Berarti bersuci itu jembatan untuk sah tidaknya sembahyang. Sembahyang berhubungan dengan ilmu fikih, syariat. Sah tidaknya sembahyang berhubungan dengan ilmu apa? Ilmu hukum wadha maksudnya. Berarti sembahyang itu hukum fikih wajib. Kewajiban sembahyang itu penentuan sah tidaknya itu harus menguasai hukum wadha. Kayak apapun pian sembahyang, rajinnya pian sembahyang, tapi belum masuk waktu, yang pian tidak sah. Ulun gure alhamdulillah gure mengerjakan bang sembahyang guru. Sembahyang apa? Sembahyang sunat nang wajib bang. Jelas guru. Tapi ulun guru bakame kada bebeso bang. Apa tak? Bakame kada bebeso. Kayak apa tuh cerita sidin tadi? Tapi ulun yang penting kalau bodoh kalau guru. Gara-gara bakame kada bebeso ya. Atau bakame juga bebeso, tapi bebesonya kada sesuai lawan aturan agama. Berdiri bakamehnya misalnya, lalu terpercikan ke sekitar kaki, kada di basuh kakinya. Artinya paling kada kita tuh bebilas bakameh itu. Karena ada muncul percikan di ketika kita masih di atas kloset. Kloset jongkok termasuk. Itu di sekitar pantat sama paha. Kalau kloset duduk, nyata sudah di sekitar pantat. Kekuatan air itu. Apalagi airnya mencurat dari bawah ke pantat kita. Loco, kloset ini putar, jar. Hanya pantat kita menyesuaikan air. Ini yang tertawa nih pengalaman bisa nih. Maulah pantat kita menyesuaikan air. Air nang mengarah ke pantat kita. Lalu gugurnya ke bawah. Ini air dari bawah ke atas. Menyebar. Percikan tuh akan menyebar. Nah, ini nang perlunya kita tuh bebilas. Tapi ketika kita bebilas pulang. Kalau di mall-mall ada kawa kadang-kadang lantainya tuh menyatu dengan luar. Cleaning service pulang marah. Ya Pak. Nah ini ngalihnya. Berat pian. Nah ini yang penting lawan kita. Berarti yang kita pikirkan nih sah ada sembahyang kita. Jangan asal sembahyang. Kairil makdubi alaihim waladdalin. Sah lah guru. Ada sah. Apa waladdalin kada walad. Nah. Waladdallin. Waladdallin. Nah. Karena Fatihah itu wajib fasih. Standar fasih kadanya harus nyetor minta dengarkan kepada guru. Nah maaf nang gurunya beguru juga nang fasih juga. Bila gurunya kada fasih kada mungkin muridnya fasih. Gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan belajar Fatihah ke situ pian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan belajar ke situ.
Gurunya aja kada pose, gimana muridnya anak pose? Guru dini mah hina orang. Ini bukan mahina nih, masalah ilmu. Ulun andai kata bacaan ulun walad dalin ar-rahmanir rahim. Mundur ulun. Ulun kada pose. Ulun hanya mau menyampaikan ilmu, tapi ulun kada pose. Bolehlah orang kada pose menyampaikan ilmu, boleh. Jadi imam ada boleh. Jadi khatib kada boleh. Ayo, Bo. Berat. Hati kita. Berarti tiada sah nanti sembahyangnya kalau bersucinya bermasalah. Dan tiada lazim daripada bersuci itu ada sah sembahyang. Tidak ada kewajiban lagi. Tiada lazim daripada bersuci itu ada sah sembahyang. Kenapa? Karena masalahnya bersucinya bermasalah. Tiada lazim, tidak ada kewajiban daripada bersuci. Kenapa? Karena belum suci. Kada ada kewajiban, harus bersuci kembali, ulang. Supaya gimana bersuci itu pas. Karena kada setiap orang bersuci itu Pak Ibu suci. Ada bebuan kehutanan, kada merendahkan, mang inilah. Selama kami tugas ke hutan, guru bebas subah kami ngalih pakai daun naik guru. Pakai daun pisang. Betul bisa lawarai ge guru bayang lagi ulang kau bo. Kau bo sembayang. Karena jeruk daun pisang itu nah lain bepin istinjalan batu. Karena daun pisang itu kada meresap air. Istinjalan batu tuh Pak ai buai resap. Ini batu. Minta maaf lah, ini batu. Nah, resap. Tapi batunya batu kali, jangan batu nang keramik. Apalagi batu intan, mintanya ulun. Nah, kada kawa, berarti batunya pun diatur oleh agama. Batu, nah, karena tidak ada air. Kalau daun pisang rasanya juga kada resap tuh. Ayo pang nah hadir daun apa nang resap nah. Daun kaladi gatal. Daun apa? Kertas lah. Daun apa? Nah, ngalih hai kita nih ke Haji Herunai kada pengalaman pang. Pon. Nah, ngalih kita nih. Kalau pakai anu pang guru, batu bata resap. Ah, batang kayu asa resap ja, resap. Kalau memang kada ada air, kalau ada air, abdul pakai air. Dan yakin najisnya kada keluar, resap. Nah, ngalih juga. Karena penentuan sah tidaknya sembahyang tergantung beres tidaknya bersuci. Namun ibu-ibu minta maaf ibu lah, pian jangan pakai batu, habis saya sudah. Nah, pada tawa. Nah. Ilham tertawa. Yalah ilham. Nah, terus ada sah sembahyang lah dan tiada lazim, tiada sahnya, otomatis kada ada kewajiban, tiada sahnya. Karena apa? Karena urusan sucinya bermasalah. Dipaksa dipadakan sah, ada sah jar ulun. Biar jauh ulun tuh nah, sepeteng itu diulah daur ulang, ada sah, sumbernya dari najis.
semuanya sudah najis. Dan didaur ulang kayak apa aja jadi tetap pada sumbernya. Sainian deh sawadahan seteting itu najis nah. Seteting najis sawadahan ini sudah najis. Didaur ulang kayak di mana datang sucinya di mana? Ulun tanya datang sucinya di mana? Sumbernya sudah najis. Lalu sumber najis itu dari suci. Gimana cara pemikirannya? Kada membacakah kaidah usul fikih? Proses itu tergantung sumber asal. Sama aja pohon pisang, tanah pohon apa namanya buahnya tak tetangga, akar pisangnya di tanah kita. Pisang tuh milik si pemilik akar, di mana akarnya berada, berarti pisang tuh pemilik akar. Karena tidak mungkin ada pisang kalau kada dari akar. Karase aja situ, sumbernya dari asal. Dan mau pang di mana pisang berada, tidak ada pisang kalau tidak ada akar. Ustadz siapa nawani pandir kayak itu pasti kan dia belajar ilmu usul fikih. Oh, baik kayak itu aja sudah. Ada orang membaca walad dalin, ada belajar tajwid tuh. Ayo. Orang pertanian aja tak boleh salah, kuliah dulu di pertanian. Ya kada. Nah, Faisal misalnya ikam jurusan apa Faisal? Anu Haikal jurusan apa ikam Haikal? Ikam Haikalnya harus ikam tentang karena secara ilmu otomotif ini kada benar. Nah, ayo. Jamaah urusan PDAM sama Hairul. Kan tentang Hairul lah jamaah. Ilmu ikam kada boleh ikam kerdilkan. Memang kayak itu. Nah, ayo yang hadir-hadir. Berat pian nih masalah ini. Datang di mana? Suci sumbernya aja sudah dari najis. Ustadz harus ngomong apa adanya. Kayak ini aja nah hadir-hadir. Babi macam-macam, tapi bila diulah ini ngarannya lain. Bila diulah ini ngarannya lain. Ya kada? Hah? Ya kalau banyak lo ngaran-ngarannya. Babi lalu karena diulah ini lain, sama aja soto itu ada soto Banjar, soto Lamongan, soto Betawi, soto apa lagi, soto Makassar, pon. Nah aja sidin soto Banjarnya macam-macam. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ada, bu soto tuh bu identiknya ayam lah. Ayam. Apa beda soto Banjar bulan soto Lamongan apa? Nah, yang penting kami lelaki ini makan. Tapi ayamnya ada kalau bu. Nah, buburnya bu beda-beda. Ada bubur Banjar, ada bubur Bendong, bubur Manado, bubur Jakarta ada juga kah? Bubur Banjarbaru ada juga jar. Beda-beda. Iyalah. Nah, yang penting bubur kan itu. Terserah aja. Berarti beda rasa. Beda rasa, beda racikannya, beda buatannya. Tetapi tetap bubur. Ngarannya tetap kayak apa aja ngaran babi, tetap ay babi. Sebab memang dari babi. Diulah kayak apa aja ngaran babi tetap ay babi. Berarti apa hukumnya? Mengkonsumsi haram. Mun inya ngaran bubur halal, bubur apa aja ngarannya halal. Ayo. Bubur apa? Bubur dibuati babi, bubur bebek. Nah. Itu, nah maaf pian-pian naik. Harus menguasai hukum wudhu.
Karena proses memutuskan hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah itu penguasaan hukum wudhu yang sempurna. Dan ketiga, pelajari lagi mani'. Nah, ini mani'. Yaitu barang yang lazim daripada adanya itu ada mamnu'nya, nang dilarang. Berarti apabila ada larangan, mane itu yaitu barang yang lazim daripada adanya itu mane lah, adanya mane, adanya larangan, itu adanya mamnu'nya. Mamnu' tuh ada yang dilarang. Larangan, yang dilarang apa? Arahkan. Ini larangan. Pelarangannya arah kemana? Dan tiada lazim daripadanya kalau kadada larangan itu ada mamnu'nya. Belum tentu ada larangannya. Karena kadada larangan. Berarti kadada yang dilarang. Nah, ini mungkin kada menguasai berbahaya. Dan tiada lazim. Tiadanya. Apa tiada lazim? Tiada wajib. Tiadanya larangan. Kalau larangan tidak ada, itu bisa muncul nanti hukum yang lain. Berarti kalau tidak ada larangan, jadi wajib. Kalau ada larangan, hilang wajib. Nah, kalau ada larangan, hilang sunat. Kalau tidak ada larangan, silahkan mengerjakan sunat. Kalau ada larangan, haram. Kalau tidak ada larangan, tidak haram. Nah, nyaman kelak. Kalau ada larangan, makruh. Kalau tidak ada larangan, tidak makruh. Ada kah larangan? Kada ada kah? Boleh-boleh aja. Nah, berarti boleh ngarannya. Dengan diteliti bagi dirinya. Nah, dirinya. Permasalahannya ini apa? Seperti haid. Nah, haid ini buai larangan ngarannya. Larangan apa dulu? Nah, arahnya. Seperti haid itu dijadikan mani'. Jadi larangan bagi wajib sembahyang. Kada wajib sembahyang bagi orang haid. Kada wajib diqadha bagi orang haid. Ulun guruwe sembahyang. Berdosa orang haid sembahyang. Jangan sembahyang tuh berdosa. Jangan itu pandir. Kayaknya bingung. Maksudnya apa? Maka berdosa sembahyang. Haid. Dilarang sembahyang. Berarti kalau dibawa sembahyang, berdosa. Berarti biar jangan berpandai sembahyang tuh berdosa. Nah iya am. Maksudnya karena ada larangan sembahyang. Seperti haid. Maka haid itu tiada wajib sembahyang. Hambok. Kewajiban sembahyang kada ada bagi orang haid. Dan tiada lazim daripada tiada haid itu ada wajib sembahyang. Tiada lazim daripada tiada haid. Artinya mau kada ada haid ya apa? Ada wajib sembahyang. Baru wajib muncul sembahyang. Nah, ini satu pelajaran bagi pian ibu-ibu yang hadir nih. Dan tiada lazim, tiada wajibnya. Tiada lazim kalau kada ada larangan, tiada wajibnya. Berarti kada mungkin kada ada wajib terus. Kalau sudah habis haid, otomatis wajib sembahyang. Kalau masih haid, tidak wajib. Nah, ibu-ibu, mumpung kita membahas di sini. Perempuan tuh yang harus hati-hati. Detik-detik hendak haid. Apabila buai bala lambat sembahyang. Padahal jika dibawanya berwudu, sempat sembahyang. Karena melambatakan sembahyang, kaina dahulu, timbul haid. Maka kewajiban sembahyang sebenarnya sempat hukum qadhaan. Nah, disinilah pian tahu diri pian. Andai kata dibawa sembahyang di ketika detik-detik hendak haid tadi. Bojo lah orang hendak haid tuh pina pusing kepala. Bujur. Kung kada kau nih bapak-bapak buai. Kepala pina pusing. Bujur lah, Bo.
sebagian. Kepala pina pusing, pinggang pina sakit, pina penyarikan. Iyalah, Bo. Oh iya aja, terima kasih atas kejujurannya. Mohon ada buat tanda-tandanya sudah hendak haid. Mun ada yang sudah kada haid lagi kan Bapak. Capati habaudo bawa sembahyang kalau sudah masuk waktu. Apabila malam betakan sembahyang, padahal di bawahnya baudo sempat sebenarnya yang sembahyang. Sakalinya pas haid karena malam betakan tadi, hukum qadhaan buai. Kenapa yuk guru maka kayak itu? Allah sudah memberikan keringanan. Orang haid itu kada wajib sembahyang, kada wajib diqadha. Tapi ketegasan hukum ada. Detik-detik hendak haid harus perhatikan waktu sembahyang. Tuntung haid pun harus perhatikan waktu sembahyang. Kadang-kadang bu ulah tuntung sudah haid. Parak asar sudah. Habis haidnya sudah, kada dia lagi nih. Seminggu sudah haid, habis sudah. Sekalinya melihat film sinetron. Indosiar. Padahal jakanya mandi dulu. Imbah mandi sembahyang asar. Karena habis haidnya masih ada waktu asar. Walaupun mandi tadi berkumandang sudah azan asar. Karena habis haidnya masih ada waktu asar. Mandi waktu asar sudah tuntung. Lalu selesai mandi bau budo. Imbahnya sembahyang apa? Sembahyang asar. Kemudian sembahyang zuhur qadhaan. Sebab habis haidnya masih ada waktu asar. Bukan habis mandinya. Habis haidnya masih ada waktu asar. Maka mandi dulu, berwudu dan sebagainya. Lalu dia harus sembahyang asar. Kemudian sembahyang zuhur qadhaan. Karena zuhur bisa diandak di waktu asar. Kalau kita musafir. Ulun gue kada musafir. Hukum seperti musafir bagi orang nang habis haid. Waktu isya masih ada, belum azan subuh. Mandi. Azan subuh berkumandang waktu mandi. Sembahyang apa dulu? Subuh. Karena pian waktu mandi pas azan subuh. Sembahyanglah subuh 2 rakaat. Lalu sembahyang pulang qadhaan isya 4 rakaat. Sembahyang maghrib 3 rakaat qadhaan. Kenapa? Karena habis haidnya pian masih ada waktu isya. Habisnya isya azan subuh. Ini habis haidnya imbah asar. Masih ada kada waktu asar? Sakanya malah film sinetron. Asik-asiknya malah film sinetron. Makan pulang. Goreng. Sakanya bangun jam 7 pagi. Pertanyaan, mandi kada tahu dahulu? Mandi. Petakon, sembahyang apa? Ibu-ibu, sembahyang apa, Bu? Jangan kada sembahyang. Jam 7 tak bangun, berarti mandi. Mandi. Kemudian sembahyang subuh qadhaan. Apalagi? Sembahyang isya qadhaan. Maghrib qadhaan. Apalagi? Asar qadhaan. Apalagi? Zuhur qadhaan. Untung hidup. Sedang sudah. Maunya mati ya Pak. Banyak benar hutang Allah Ta'ala. Untung ada orang mengaji. Itu risiko. Ini masalah ini. Kayak apa aja pian tingginya ilmu batin. Menang ini kada beres ilmu batin tuh. Kayak apa aja hebatnya angin, hebatnya pelang mobil, mun bannya gundul. Ya Pak, bannya aja gundul. Pelangnya mahal. Ada kalau Haikal pelang mahal. Disontek. Tapi gundul bannya buat angin.
Ngapain pilang mahal? Bannya gundul. Anginnya angin apa pulang? Apa tuh nota ano tuh? Nitrogen kah? Angin biasa kah angin apa tuh? Nya ada nang angin aja. Apa bedanya angin biasa lo nitrogen tuh apa? Dingin lah. Oh, dingin. Anginnya nitrogen. Kemudian pilangnya mahal, bannya gundul. Ayo, bawa ke sungai. Barang yang dibawa banyak. Kayak apa? Malah dom. Berarti apa manfaatnya nitrogen? Apa manfaatnya pilang mahal? Apa manfaatnya merek mobil mewah? Bannya malah dom. Nah, ada manfaat kalau semuanya. Nah, itu pian perumpamaan. Mun syariatnya rusak, semua hakikat rusak. Alhamdulillah gure ulun puasa sabulanan guru Ramadan tuntung. Makanya zakat fitrah 60.000. Nah, sama aja juga. Syarat Imam Hanafi kada dipakai. Nah, ini harus nih. Ini penting. Ulun nih kayak apa yolah? Kayak ini pang mengajilan udin nih. Dan keempat, wallahu a'lam. Kayaknya kadang baca manakib kita. Kita syair dulu. Adalah di HP pian syair anu tah. Ada. Saya ya Syekh Saman. Kalau nyakadada foto dahulu anak di grup HP kita di mobil. Nah, nyaman menjawab. Mah, betul mang ininya mah. Nah ini dahulu foto anak di grup. Ya, satu lagi. Nah ini. Ya, nyaman menjawab menyahutnya. Ya Syekhana ya Saman ya Qutba man fil akwan man kunta syaykhan lahu falam yara khajalan ya syaykhan ya Saman ya Qutba ma fil akwan man kunta syaykhan lahu falam yara khajalan ya akramal khalqi ya khairal wara kamala ya malik qasidi yu'tilahu
amalan ya syaikhana ya saman ya qutba man fil akwan man kunta syaikhah falam yara jalan inni sa'altuka ya zukhri wa ya sanadi biman hawat hum ibadu sadatil fudala ya syaikhana ya saman ya qutba man fil akwan man kunta syaikhah lahu falam yara jalan wa bil atiqi wa bil faruqi qudwatina wa zil haya wal ula man qad sama wa ala ya syaikhana ya saman ya qutba man fil akwan man kunta syaikhan lahu fala yara jalan wal ali wa sahbi wal atba'i qatibatan wa awliyaka khususan bikum nazala ya syaikhana ya saman ya qutba man fil akwan man kunta syaikhal lahu fala yara jalan wa fi himakum lahu an innikum wa bikum hukmu tasarrufi fi kullil wara kama la ya syaikhana ya saman ya qutba ma fil akwan man kunta syai Allahu falam yara fajalan Zakalladhi man ra'ahu qad ra'aka kama ankum lana ahadun ar-ru'yatin naqala ya syaikhana ya saman ya qutba ma akwan man kunta syai Allahu falam yara Fajala qutubul wujud imam qutubul wujud
di Imam Qutbul Wujud, di Imamul Arifin nawamat bikum ilaikum kama qad syi'tumu wa sala ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya Qutbama fil akwan man kunta syaikhan lahu falam yara jalan Muhammadul Arifus Muhammadul Arifus Muhammadul Arifus Samanu akramu man soba ilaikum walam yahwa siwaka wala ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya Qutbama fil akwan man kunta syaikhan lahu falam yara ajalan judlil mu'allif judlil mu'allif judlil mu'allif في صدق وعترته والحاضرين ومن أصفلها وتعالى يا شيخنا Saman ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya Qutbama fil akwan man kunta syaikhan lahu falam yara ajalan alaika azka salat alaika azka salat alaika azka salatillahi ma tuliyat ya akramal khalqi ya khairal wara kamala ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya syekhana ya Saman ya Qutbama fil akwan man kunta syaikhan lahu falam yara qajalan ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habibus saman ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan bibus saman zada syauqul ma'na li ghazalil ma'na wa syuhudil ma'na fi jami'il akwan ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habibus saman husnu badrin fa inkam sabah min asyik bi jamalir ra'iq wa muhayya fatan ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habibus saman husnuhu zal mutlaq bil baha qad asyraq kam muhibbin ahraq man tanshana kalban ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan
Al-Habibus Samad Isqini ya Badri Mummada Mil Zikri Wajliha lil Fajri Min dinanil irfan ya Allah ya judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habib Bosaman isqini ya saqi min syarabil baqi bil waliyir raqi al habibus saman ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habibus saman qutubu kullil aqtab fatihul lil abwab man atahu ma khab wa khudhi bil ghufran ya Allah ya Rahman judlana bil aman bil wali qutubil akwan al habibus saman Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ya Allah dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya Allah dengan dijadikannya Allah sebagai waliullah. Berarti kesimpulannya semua waliullah itu memang pilihan dari Allah. Wa khassasau bihamli asrarihi, menentukan ia Allah akan para waliullah itu untuk membawa segala rahasianya Allah berupa ilmu pengetahuan. Ilmu rahasia itu dikuasai oleh para waliullah karena Allah yang menghendaki. Sebab ilmu rahasia itu tidak sembarangan orang diberikan Allah, kecuali orang-orang yang dipilih Allah. Wajazabahum minhu ila bisabiqil inayah, dan Allah hampirkan waliullah itu kepada Allah sebab terdahulu pertolongan Allah. Kalimat hampir di sini rajin menuntut ilmu. Kalimat hampir di sini rajin ibadah. Kalimat di sini rajin segala mengerjakan yang baik-baik. Maka para aulia itu selalu memandang pertolongan Allah. Imam Hanafi wudu isya bisa dipakai sembahyang subuh. Kenapa maka bisa tertanam di dalam hati beliau bahwa Allah yang menolongi, bukan kemampuan beliau. Imam Syafi'i sembahyang 2 rakaat 2 kali tamat Al-Quran. Serekatnya sebiji Quran 30 juz. 2 rakaat 60 juz. Berarti 2 kali tamat. Ini kalau secara logika kada sanggup. Allah memberikan pertolongan. Apabila sudah Allah memberikan pertolongan, maka yang di luar nalar bisa terjadi. Disinilah perlunya kita membaca manakib wali-wali Allah. Supaya kehebatan mereka itu kita akui. Kemudian diantaranya lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau diuji oleh Allah 40 kali junub dalam semalaman bermimpi junub. Karena beliau hendak tidur berwudu menjaga kesucian diri. Diuji oleh Allah. Tidur, bermimpi junub, bangun, mandi. Mandi wajib. Kemudian setelah itu tidur lagi dalam keadaan suci. Diuji lagi oleh Allah. Mimpi junub, mandi lagi. 40 kali dalam satu malam itu Syekh Abdul Qadir Jailani junub tetap menjaga kesucian dirinya. Kalau kita masuk angin, garing. Nah, ini wali-wali Allah. Coba. Supaya kita tahu kayak apa kehebatannya para aulia itu. Semuanya itu tertanam dalam hati mereka, yang menolong itu Allah. Kawa kipian nuntut ilmu, Allah nolongi. Kawa ibu-ibu bayasinan, Allah nolongi.
Awak kita hari ini, malam ini nih, membaca manakib, Allah nolongi. Awak kita berkumpulan malam ini, Allah menolongi. Lalu Pak Aiboy menghilangkan perasaan kita yang ada tetap la haula wala quwata illa billahil azim. Itu cara. Maka mengerjakan kebaikan itu satu kenikmatan dan kelezatan. Karena di perasaannya, perasaan selalu Allah menolongi. Lalu nang ada nyaman, nang ada nikmat, kada lagi rasa uyuh. Ulun termasuk, maaf, memuji lan bebuan pian ini. Apa memuji? Kalau pian kada datang dari pengajian ulun kada berimbas. Tapi kalau ulun kada datang libur, ya kalau pengajian ulun di mana-mana, datangan bebuan pian. Tapi ulun pesan, Allah menolongi pian. Ulun memandang Allah menolongi pian. Ulun pun memasang kayak itu juga. Lalu kita tetap la haula wala quwata illa billahil azim. Dinikmati aja lagi. Ada orang, ini fakta. Ulun guru setelah ulun mairingi pian gering. Makanya ulun kada lagi guru mairingi pian pengajian nih, gering ulun. Mungkin maaf perasaan inya kayak itu. Sugestinya sudah kayak itu. Kalau ulun berprinsip seperti sidin, panggeringan. Nah, itu. Gering. Artinya gini, pian sampai di mana kemampuan pian, tetapi tetap Allah menolongi. Nah, itu aja. Jangan ulun gure selama mairingi pian ini gering gure. Wah ini pang ulun ampe gure mengaji. Nah, karena tabilun mengaji gering. Kira-kira nangka itu sesuai kada alasan? Itu sebabnya apa, syaratnya apa, maneknya apa, pasitnya apa, sahihnya apa? Masuk di hukum mana yuk? Ulun guru tak belum mengiringi pian gering. Sama ya ulun menyebabkan sidin gering. Ayo. Tapi ulun kada kau menjawab. Dia mah ulun senyum. Ada lagi. Ini penting nih. Nah, itu perlunya ilmu. Coba pian tak belum mengaji, Allah menolongi pian dalam perlindungan Allah terus. Walaupun memang sudah dalam perlindungan Allah. Nah, contoh. Tuh ada panitia bingung. Panitia bingung. Ambilakan bang mam, HP mah. Mobil tuh mah. Nah, panitia ini bingung. Supaya kita yang hadir ini tahu. Nah, coba pertanyaan panitia. Ini penting kan ilmunya tahu. Kami ini guru kebingungan. Ada jamaah korban. Karena di masjid itu beberapa sapi. Lalu guru yang menyerahkan sapi ini berpesan. Karena kami ini sapi yang pertama, kami harus daging dari sapi pertama juga. Baik, ulun bacakan lah pertanyaannya. Nah, bacaannya. Coba pian dengari loco. Nah, ini aja nah. Lucu pertanyaan yang ini pian. Nah, ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Udin. Mohon maaf sebelumnya. Kami akan melaksanakan korban beberapa ekor sapi. Ada salah satu jamaah bakorban mengatakan contoh bahwa dia bakorban atau baakat pada sapi pertama. Dan dia harus dapat bagian daging sapi pertama. Juga tidak boleh dapat daging sapi nomor 2 dan seterusnya. Katanya tidak sah. Info sidin dapat dari Ustadz juga. Apakah benar demikian guru? Mohon pencerahan. Kami bingung sebagai panitia. Karena di masjid kami ini guru ada 17 ekor sapi.
Coba, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mulai pian tuh nah, sampai Bun Haikal Jamal sampai ke pian sini. Ketujuh. Menyerahkan sapi ke ulun, ulun panitia. Berarti anggaplah tulisnya sapi pertama. Buan pian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sapi kedua. Nyerahkan ulun sebagai panitia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sapi ketiga. Ibu sapi keempat dan seterusnya. Panitianya berapa ekong? Kalau pian kada mau tukar daging harus sapi pertama, kami sebagai panitia bingung. Berarti mulai penyembelihan sampai pemotongan kada boleh tergabung semua daging sapi. Ini tahulah mau uyai panitia. Namanya sudah diserahkan, jangan lagi memikirkan itu pian. Apabila pian dapat, ya sudah. Ini daging sapi kami kah? Daging sapi orang kah? Ada itu lagi. Sama pian menyimpan uang di bank. Di bank tuh ada nang hasil berjudi. Judi online, hasil korupsi, hasil berdagang, hasil berjual mobil. Ayo. Lalu pian mau ambil duit, harus duit pian nang pian simpan itu kah? Kawalah memilah-milah lagi. Yang penting usaha kita halal selesai. Sakanya duitnya itu nang duit hasil orang korupsi diserahkan ke kita. Tahulah kita nang diserahkan ke bank duit hanyar semuanya. Sakanya diterima. Awalnya pinakoni bang, ini duit siapa nih ini? Nah, ini mempersulit aja ini. Kada jadi masalah. Ustadz juga, ustadz siapa? Mana referensinya? Orang jadi ustadz tuh perlu referensi, jangan ngomong tanpa referensi. Nah, ini bingung panitia. Nang parahnya lagi buah ini ibu-ibu bapak-bapak juga menyerahkan korban kambing nih. Si orang nih, aku minta 6 kilo dagingnya. Kambing minta 6 kilo. Pamalarnya, Pang. Seekor kambing itu berapa gram dapatnya daging? Terserah lagi ngalahin digabung. Ya. Ya. Kada apa-apa, nak asal korban kambing jadi sapi. Nak asal korban sapi jadi dapat daging kambing. Kada apa-apa. Nang kada boleh itu berkorban kambing, berkorban sapi, sakanya dapat papuyuk. Tidak. Boleh aja. Ayo. Atau kayak ini kambing, ada biri-biri, ada kibas. Satunya apa? Domba. Nah, menyerahkan ke panitia kambing. Ayo, Jamal kambing yang diserahkan, Jamal ke panitia. Haikal domba. Ayo, Hairul biri-biri. Pak Anton kibas. Ayo. Haikal, apa si Anu, si Faisal misalnya. Itik, ada di itik. Sapi misalnya. Haji Hairun kerbau. Wahyu unta. Misal. Sekalun ulun menyerahkan kambing kacang. Halus. Sekalun dapat daging unta. Ada apa-apa malah. Inya pembagian itu kada jadi masalah. Yang penting penyerahannya hewan kurban. Nah, itu hukum. Makanya nang hadir-hadir keluarga. Mun kita nih menuntut ilmu, kebingungan tuh bisa kita selesaikan. Coba mungkin daman kadang menuntut ilmu, makin bingung. Ini membingungkan panitia ngaranya. Pertama membingungkan panitia, satu. Nang kedua nang diserahkan kambing, minta lagi dagingnya 5 kilo.
Itu kalau boleh kita campur pulang jalan kambing seikungnya. Ayo ayah pak. Ungka itu jun setiap hewan korban bentuk satu panitia. Itu solusinya. Gak bisa orang. Sian orang. Lontang tahu penyembelih selesai berangkat hilang. Tak datang ulun seminggu atau setengah bulan datang. Hanya serahkan orang dagingnya. Apa aja ku dingin nih di kulkas guru ay. Nah. Nah itu tuh penting benar tuh. Maulah bingung panitia itu. Dan hukum seperti itu ada berasumsi jadi dalil. Inilah ngalih orang dalil itu referensi. Lalu berturun-temurun ilmu tuh. Pian mengaji kau menyerahkan ilmu pian nang pian mengaji lawan anak cucu pian kau pian berkisah. Munang kayak tadi ilmu sumbernya aja bermasalah, lalu turun-temurun ilmu hanya bermasalah semua. Terjadi terus bentrokan kontradiksi orang membaca kitab. Maka yang membaca kitab tuh yang bisa kita perpegangi ilmunya. Ini yang penting lawan kita-kita yang hadir. Makanya Tuan Syekh Saman Al-Madani di antara tabiat sidin yaitu kasih sayang kepada penuntut ilmu agama. Nah, penuntut ilmu agama. Berarti kita nah hadir ini bak kasih sayangan. Jangan kada karena kasih sayang bukan hanya di dunia bagi penuntut ilmu sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan amin. Masukkan dalam hadis Nabi, al-alim wal muta'alim syarikani fil jannah. Orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang mendengar ilmu beimbai sama-sama karena masuk surga. Itu nang mahal. Kemudian lagi di antara tabiat waliullah Tuan Syekh Saman Al-Madani. Pada ketika bidayahnya, pada permulaan menjalani jalan tarikat amalan dan hakikat mengaji ilmu batin. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Nah, pakaian indah-indah itu nang sesuai. Hanya orang wali-wali itu apabila memakai pakaian yang indah-indah, isinya Pak Aibwe mensyukuri nikmat Allah. Ulun melihat bahari guru sekumpul mobilnya Mercy sidin. Orang mensyukuri nikmat. Mau kada wali kita mah agak ke orang. Pakaian yang bagus-bagus. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini di dalam tingkatan makam sudah tingkatan alam roh. Jangan kalau orang kada paham ilmu, sedangkan masa Syekh Saman Madani dan Syekh Abdul Qadir jauh berbeda guru. Masa dalam manakib ini ada. Datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih padahal Tuan Syekh Said Muhammad Saman dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Pian tahulah. Mun ada ulama apalagi guru memberi kita jenis pakaian baik baju apapun itu kita syukuri itu. Karena hati sidin digerakkan oleh Allah untuk memberi yang sidin pakai untuk yang sidin serahkan. Ulun ada WC jazznya guru Sukri. Ada WC. Ada WC. Opiah sidin ada ulun WC diberi sidin. Lalu ulun cuci di asrama tuh diberi guru Sukri kopiah pakai dina kopiah nek kopiahku sini. Ulun cuci pakai kan, ulun cuci gantung di jemuran saja hilang. Ada mau ambil berkat tuh, hilang kopiah guru Sukri. Melapor aja lawan sidin, bah kopiah pian ini hilang, iya kah sidin. Ganti sidin sorban. Nah itu tuh ada juga cincinnya guru Sukri, ada jam tangan guru Sukri, ada di museum. Ada aku ambil gitu. Itu luar biasa. Berarti ada keistimewaan tuh tanpa kita sadari. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani datang lewat apa kita tuh di dalam khalwat beibadahnya Syekh Saman Al-Madani. Karena Syekh Said Saman Al-Madani ini pun dididik oleh gurunya. Di antaranya Syekh Mustafa Bakri.
Dalam ibadahnya datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nang kaya Rasulullah di Gua Hira datang Jibril. Tapi ingat, orang nang bakhalwat, orang nang beribadah menyendiri, itu harus bimbingan dari guru. Apabila ada bimbingan dari guru, jin nang datang. Nah, ini hati-hati. Kalau guru menyuruh bakhalwat, silahkan. Bila guru kada menyuruh bakhalwat, jangan. Apabila guru menyuruh bakhalwat, sidin tanggung jawab membimbing murid, dimonitor jarak jauh. Namanya itu ahlat darak. Ahlat darak itu dipanggil datang. Baik lewat mimpi, makanya ada. Nah, ini yang disebut ahlat darak. Sekadar pian tahu. Apa diantaranya? Dan setengah dari perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani adalah perkataan ini. Seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa menyuruh akan daku ya seman, ya seman, ya seman 3 kali. Ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Ini Pak Ibu, orang sudah sempurna cintanya dengan waliullah dan amalan sidin kita amalkan. Jar guru Sukri, madadu syekh biwirdihi. Handakkah ikam dapat keistimewaan dari Syekh Abdul Qadir Jailani? Hendak. Amalkan amalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antaranya, jangan batal wudhu. Handakkah ikam dapat kehebatannya Syekh Said Saman Al-Madani? Hendak. Rajin-rajin nuntut ilmu. Handakkah dapat kecintaan masyarakat dan kebaikan-kebaikan semuanya? Biar aja ada orang heredengki, hendak amalkan sholawat. Nah, itu tuh karena Rasulullah ini orang yang dicintai semua orang, walaupun ada yang membenci. Tapi kadang mempan kebencian orang itu kepada Rasulullah. Artinya apabila kita hendak mengamalkan amalan itu, nang ada mata rantai dan wali ini mengamalkan sudah. Karena mereka menjalani. Nah, seperti Syekh Muhammad Saman Mulia, Guru Saman Mulia, paman Guru Sukumpul. Dibawa oleh Guru Husin Kadri dalam Bahasul Masail, pembahasan ilmu. Lalu orang kadang kau menjawab, ini cerita dari Guru Sukumpul, juga cerita dari Guru Sukri, orang menghadiri sidin bacaan berkisah itu. Orang kada paham dulu waktu masih belajar, masih sekolah. Akan baca manakib, oh di sini pang kisah nang dimaksud guru itu. Lalu Guru Saman Mulia ke pojok dulu, pojok situ ke mana kah? Jar Guru Husin Kadri, kenapa Guru Saman Mulia ini orang membahas permasalahan yang sulit dijawab. Soalnya Guru Saman Mulia ini jauh dulu dari perkumpulan tuh menyuruh ke pojok. Imbah itu datang pulang sidin, kau menjawab. Kau menjawab. Lalu diiringinya oleh Guru Husin Kadri. Kemana Guru Saman Mulianya jadi bisa menjawab? Sekalinya nang kaya bepandiran. Inggih. Kayak orang indigo. Bisa kalah. Akhirnya ditanya oleh Guru Husin Kadri, Guru Saman Mulia, ikam nih kau menjawab masalah-masalah nih, kayak apa kisahnya bepandiran siapa ikam tadi? Kada kawa amba dusta. Karamat tabuka. Jar ura amuntai ruah kajian. Ulun lawan guru ulun tadi bepandiran Syekh Saifullah Turki. Sidin menjawabkan permasalahan kita. Gurumu datang kah? Masya Allah. Nah, itu maaf. Guru hebat itu tahu lepian. Bisa datang. Bisa seperti itu. Bisa lihat mimpi. Bisa diingatakan keterangan guru tadi. Ketika kita membahas suatu ilmu. Lalu nang 20 tahun, nang 15 tahun itu. Bisa diingatakan oleh Allah. Penyampaian guru-guru kita bahari waktu kita mengaji. Muncul kembali diingatan. Ayo, ibu-ibu, kayak ini aja pian. Pian menyusun di kulkas tuh macam-macam nang pian susun. Apakah terserah kulkas pian tinggi berapa pintu misalnya. Berapa pintu kan apa tuh tingkatnya lah Pak? Rak bukan pintu.
Lalu boy pian hendak bemasak napakah mengambil di kulkas, tabayang kada bo? Asal pian nama anda ke. Lalu pian nak mengambil nang di kulkas tadi, tabayang labu nang pian cari itu, pian mencari lalu pian hendak bemasak, tabayang di otak pian, aku hendak bemasak anu, rasanya ada di kulkas masih anunya bahannya itu. Bisa lah buka itu, bo. Nah, itu gue ilmu. Itu asal pian nama anda. Nah, sama kita kekuatan kita lawan guru-guru kita. Allah berikan daya ingat nang keterangan itu dalam kitab maaflah bisa terdapat nang 10-20 tahun lewat itu rasanya masalah ini ada dalam kitab cari aja ketemu. Nah, itu tuh sama pian orang bengkel tuh nah. Ini mungkin Haikal nih masuk. Haikal. Misalnya ikam bengkel. Haikal jurusan itulah. Mobil ini masalah ini, masalah ini, masalah ini, tablet ini nih penyakitnya. Apabila ini. Lalu Haikal ikam terbayang kada alat ini di anu bejualnya yang ada Haikal. Nah, kayak itu tujuan. Ini bukan Hairul, bukan Jamal pulang. Melihat orang tuh Jamal menggali, mencari pipa yang bocor. Itu terbayang lah Jamal. Posisi pipa ini di sini. Padahal ikan belum melihat, belum menabuk lagi, belum menggali lagi. Iya kada? Nah, kayak itu tuh juga. Sama orang bengkel kendaraan tuh, ini berbunyi nih rantai kamratnya aja. Ulun rantai ya tahu kamrat tuh apa? Ini Pak Anton nih urusannya pulang lek. Napa Kak Anton gitu? Pak Delpin kan dia membuka lagi, bunyinya aja tabayang. Nah pangaranya tuh, pon kamrat tuh apa? Ngaran rantai. Oh, nah. Ibu-ibu lagi terakhir, imbah ini kita tahlil doa. Bo, pian marasai masakan apa? Kurang anunya aja. Bisa lah, Bo. Nah, rasa pian tadi mengingatkan kurang ininya. Mungkin kayak kami, Bu, kada ahli memasak nih, nampak nih lapar makan. Nah, itulah ilmu. Maka sekuat kita hubungan lawan guru-guru kita, sekuat kita tawassul lawan guru-guru kita, Allah akan ingatkan ilmu itu asal kita bujur menuntutnya. Nah, ini. Itu yang disebut uja Syekh Saman Madani, panggil ya aku. Karena para aulia itu hanya berpindah, bukan mati, berpindah aja. Ulun ada punya kitab wujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Ada kitabnya. Adanya Rasulullah dimanapun tempat, tetap Rasul ada terus. Kayak apa tuh guru? Pian melihat TV sepak bola Persib sama Persit main. Persit lawan Persib. Apa guru? Persija lawan Persiba. Persib Bandung. Guru tahulah menang Persib sekalinya. Gue kan sempat melihat juga beritanya narai. Bubutuh bilang nang anu benar. Iya kah? Nah, ayo. Itu tuh Bapak Ibu. Karena kecintaannya tadi. Allah arahkan kemana kita cinta. Bila cinta kita ke ilmu, ketemu kita. Apabila ada cinta ke ilmu, ada ketemu. Apabila kita kuat hubungan lawan guru-guru kita, Allah akan ingatkan ilmu-ilmu yang dahulu-dahulu disampaikan oleh guru-guru kita. Dan itu kadang kau didustai. Hanya bisa orang yang merasakan yang tahu. Mun kadang pernah merasakan kita tahu. Nah, mudahan kita masuk di kelompok-kelompok ulama wali-wali yang kita baca ini. Amin. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'lamnahu la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وملك وقوتك وقدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة حبيبنا وقرة أعيننا عبد الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين والصحابة القرابة والتابعين والتابع التابعين من العلماء والأولي والشرع والصالحين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل معلى الشبيكة والبكي وجنبل خصوصا العارف بالله الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المداني وجميع مشايخنا ومعلمين أجمعين من العلماء والأولي والشرع والصالحين ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم مأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم ما شاء الله.